Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel kami Azadil Hidayat. Dalam video kali ini, teman-teman guru honorer sekalian, kami akan kembali mengabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan selengkapnya, silahkan teman-teman yang baru mampir di channel ini subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi dalam berita kali ini kami sampaikan bersumber dari Kemdikbudristek ya. Dalam hal ini sebagai panitia pelaksana atau Panselnas dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Selain Kemdikbudristek, teman-teman juga ketahui ya, yang berperan dalam seleksi ini adalah Kemenpan RB yang menyetujui usulan formasi, kemudian yang menetapkan NI atau NIP untuk P3K tentunya adalah BKN, yang dalam hal ini juga menjadi Panselnas. Nah, Kemdikbudristek mengambil alih usulan formasi P3K tahun 2022. Bagaimana, apakah honorer setuju? Nah, ini dari jpnn.com kami bacakan bahwa Kemdikbudristek menginginkan usulan formasi P3K 2022 diambil alih oleh pusat. Alasannya adalah agar usulan maksimal kebutuhan 1 juta guru terpenuhi. Menurut Pak Iwan ya, Iwan Syahrir, jika Pemda mengajukan maksimal itu ada 970.410 formasi. Nah, ketika ini diusulkan semuanya, maka akan semakin banyak peluang guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022. Tentunya adalah untuk guru yang sudah lolos passing grade ya, itu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi ASN di tahun 2022 ini. Lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, jadi pemerintah itu ingin melakukan proses ini secepatnya, dimulai dengan pengambil alihan formasi. Nah, namun honorer di sini ada satu wakil dari honorer ya, yaitu dari salah satu forum guru honorer yang mengatakan bahwa forum guru tidak tetap ya Kabupaten Kebumen Bawak Musbihin, dia memberikan ketika nantinya pemerintah pusat itu akan mengambil alih, itu bukan cuma pengajuan formasinya, akan tetapi beliau mengatakan sampai dengan penggajian. Artinya ketika gaji itu diurus oleh pusat, oleh Kemdikbudristek, maka gaji akan tidak dibebankan kepada pemerintah daerah, dan tentunya ketika diurus oleh pusat akan lebih cepat ya, akan cepat terlaksana dibandingkan dengan ketika diolah atau proses penggajiannya oleh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan hal ini, Mas Menteri Nadiem Makarim juga memberikan pernyataan secara tegas ya, pernyataan tegas Bapak Nadiem Makarim terkait dengan guru honorer. Di sini disebutkan bahwa Mendikbud atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan guru selalu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Ini disampaikan beliau juga dalam rangka Hari Hardiknas ya, di hari Jumat. Dia mengatakan bahwa garda terdepan untuk menentukan arah kebijakan, arah masa depan pendidikan Indonesia adalah guru. Nah, beliau mengatakan bahwa salah satunya adalah proses P3K yang dalam hal ini untuk mensejahterakan para guru honorer. Ini pernyataan dari beliau, sudah ada lebih dari 300.000 guru yang lolos seleksi P3K 2021 dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak. Ini kata Pak Nadiem Makarim ya di Jakarta. Dia juga memastikan akan terus melanjutkan program tersebut untuk memastikan guru-guru honorer mendapatkan hak yang sepadan dengan pengabdiannya. Bukti keseriusan pemerintah adalah dengan memperbesar kuota P3K tahun 2022. Nah, jadi saling berhubungan antara berita yang pertama dengan berita yang kedua. Pemerintah daerah serius ingin mengambil formasi dari daerah, akan dikelola oleh pusat, akan diusulkan oleh pusat, oleh Kemdikbudristek, sehingga nanti akan lebih banyak formasi yang tersedia
sehingga dapat mengakomodir guru 193.000 guru honorer lulus passing grade tanpa formasi, dan tentunya guru yang belum bisa mencapai passing grade itu masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali. Nah, kemudian selain itu, para guru tersebut tidak akan dipindahkan ke daerah lain. Nah, ini berita penting, tidak akan dipindah, mereka akan tetap mengabdi di sekolah induk atau masih pada wilayah yang sama jika formasi sekolah induk sudah terpenuhi. Najim juga menyentil soal dana BOS, Kemendikbudristek melakukan transformasi kebijakan dana bantuan untuk sekolah melalui dari PAUD hingga SMA dan sederajat ya. Nah, ini informasi pentingnya, jadi ditekankan bahwa benar-benar Kemendikbudristek itu berpihak pada guru honorer. Dan berita gembiranya, jadi teman-teman ada yang bertanya bagaimana ketika nanti di tahun 2022 itu akan dilaksanakan P3K tahun 2022, sekolah yang passing grade itu menempati sekolah induk dan di sekolah induk itu sudah terisi, terus bagaimana? Di sini disampaikan oleh Bapak Nadiem secara langsung, guru tersebut tidak akan dipindahkan ke daerah lain. Mereka akan tetap mengabdi di sekolah induk atau masih pada wilayah yang sama jika formasi sekolah induk sudah terpenuhi. Nah, ini informasi penting dan cukup menggembirakan bagi 190-an ribu ya guru yang sudah lolos passing grade, itu bisa mengabdi di sekolah minimal di satu wilayah dalam satu pemerintah daerah. Tidak artinya tidak ditempatkan, tidak dimutasi ke tempat yang jauh dari tempat asalnya ya. Sekian informasi dari kami, tetap semangat bagi guru-guru honorer. Semoga ada jalan untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.